Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi struktur atom untuk part yang kedua. Di sini nanti kita akan belajar mengenai partikel penyusun atom. Selamat menyaksikan. Partikel penyusun atom ini nanti yang menjadi dasar adalah teori atom Bohr. Ya, jadi seperti kita ingat kembali bahwa menurut Bohr, atom itu terdiri atas inti atom bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif bergerak mengelilinginya dalam lintasan-lintasan tertentu. Jadi itu yang namanya inti atom ya. Jadi yang ada di tengah itu ada inti atom. Nah, inti atom itu ada apa saja? Ada proton, kemudian ada neutron. Jadi proton itu yang muatan positif, kemudian neutron di situ yang netral. Kemudian di situ itu ada yang namanya kulit atom atau lintasan atom. Ya, itu jadi elektron itu berada pada lintasan-lintasan tertentu. Kemudian itu ada yang namanya elektron yang bermuatan negatif yang selalu bergerak mengelilingi inti. Oke, di sini kita akan membahas masing-masing partikel penyusun atom. Untuk yang pertama adalah elektron. Elektron ini ditemukan oleh J.J. Thomson dengan menggunakan tabung sinar katoda. Ya, jadi kalau kita ingat kembali, J.J. Thomson itu adalah orang yang mengemukakan teori atom protikismis. Ya, jadi dia sama menggunakan percobaan tabung sinar katoda. Ini ya, jadi pada penembakan sinar katoda ini ternyata ada yang dibelokkan oleh medan listrik ya. Jadi dari situ dia menemukan adanya elektron. Jadi seperti teori Smith bahwa atom itu di dalamnya ada elektron yang bermuatan negatif yang tersebar. Elektron adalah partikel dasar bermuatan negatif ya. Berdasarkan eksperimen tetesan minyak Millikan oleh Robert Millikan menentukan muatan sebuah elektron yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Jadi berikut ini adalah gambaran dari percobaan tetes minyak Millikan. Ya, jadi dia menyemprotkan minyak ya, kemudian nanti melalui lubang ini ada tetesan minyak yang diteruskan. Nah, kemudian ditembak oleh sinar X dan menghasilkan muatan pada tetesan minyak yang setelah diukur ternyata besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 19. Yang selanjutnya adalah untuk partikel penyusun atom yang kedua itu adalah proton. Proton itu ditemukan oleh Eugene Goldstein dengan menggunakan tabung Crookes ya. Jadi ini adalah gambaran dari percobaan tabung Crookes. Jadi pada penembakan sinar ya, itu ternyata saat sinar itu menuju ke arah anoda, ternyata ada sinar juga yang menuju ke arah katoda harus diteruskan. Berarti karena sinar ini menuju ke arah negatif, maka disimpulkan bahwa sinar ini adalah bermuatan positif ya. Maka inilah nanti yang disebut dengan proton. Nah, jadi proton itu adalah partikel bermuatan positif atau biasa kita tuliskan itu muatannya adalah plus 1. Untuk partikel penyusun atom selanjutnya, yang terakhir itu adalah neutron. Ya, neutron ditemukan oleh James Chadwick dengan percobaan penembakan partikel pada lapisan tipis berilium. Ya, jadi di sini adalah gambarannya. Ya, seperti ini. Neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau muatannya adalah 0. Nah, dari percobaan ini dilihat ada proton yang terlempar keluar, tapi juga ada radiasi yang tidak bermuatan. Jadi yang tidak bermuatan inilah yang akhirnya disebut dengan neutron itu tadi. Oke, jadi kalau kita buat ringkasannya ya, untuk ketiga partikel penyusun atom ini, yang pertama proton. Proton itu lambangnya ya, biasanya kita lambangkan dengan P kecil. Masanya 1,673 kali 10 pangkat min 24. Perbandingan dengan massa protonnya 1, satuannya muatannya itu adalah satuannya plus 1. Kemudian kalau dalam kolom itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sedangkan neutron itu lambangnya adalah N. Untuk masanya itu sama antara proton dengan neutron, jadi perbandingannya juga sama. Hanya kalau muatannya itu kalau neutron itu netral, jadi muatannya adalah 0. Ya. Kemudian untuk elektron itu simbolnya adalah E, masanya ini lebih kecil kalau kita bandingkan dari proton dan neutron tadi yang masanya sama. Jadi kalau diperbandingkan 1/1836, jadi kecil sekali. Kemudian untuk muatannya untuk
elektron itu adalah -1, sedangkan kalau dalam kolom itu adalah 1,6 kali 10 pangkat -19 ya. Jadi di sini proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom itu nanti dia yang memiliki massa ya, jadi massanya lebih besar, massanya sama. Kalau elektron itu yang di luar inti, jadi dia yang bergerak mengelilingi inti, itu massanya jauh lebih kecil ya. Jadi ini adalah ringkasan penjelasan perbedaan antara proton, neutron dan juga elektron. Oke, kita lanjutkan ke susunan partikel dalam atom. Jadi di sini kita akan menghitung ya. Jadi dalam atom itu masing-masing partikel penyusunnya itu jumlahnya ada berapa ya. Jadi kalau pada penulisan lambang atom itu biasanya dituliskan dengan seperti ini, X ya. Kemudian di atasnya ini ada A, di bawahnya ada Z. Oke. Nah, X itu adalah lambang atom. Jadi X di sini adalah lambang atom, sedangkan A angka yang di atas itu menunjukkan nomor massa. Nah, nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi angka yang ada di sini ini menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sedangkan Z atau angka yang di bawah ya, ini nanti menunjukkan nomor atom. Nah, nomor atom ini nanti menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya C 12,6. Nah, mari kita hitung ya masing-masing jumlah dari partikel penyusunnya. Oke. Nah, C di sini karena C, maka nama atomnya adalah karbon. Jadi C itu merupakan lambang untuk karbon. Ya. Kemudian angka yang di atas tadi itu adalah nomor massa, maka jumlah nomor massanya adalah 12. Kemudian angka yang di bawah itu menunjukkan nomor atom. Nah, ini ada angka 6 di sini, berarti nomor atomnya adalah 6. Oke, sekarang kita akan aplikasikan pada contoh soal. Untuk yang pertama itu untuk atom netral ya. Soalnya adalah tentukan nama atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah elektron dan jumlah neutron dari atom berikut ini. Oke, di sini saya punya Na2311. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ini Na maka nama atomnya adalah natrium. Jadi kalau misalkan masih belum hafal ya bisa lihat di tabel periodik. Ya, di tabel periodik itu lengkap. Jadi Na itu adalah untuk natrium. Kemudian nomor atomnya, nomor atom itu adalah angka yang di bawah. Nah, berarti nomor atomnya adalah 11. Kemudian nomor massa. Nomor massanya itu adalah angka yang di atas. Ya. Maka nomor massanya adalah 23. Kemudian jumlah protonnya, jumlah proton itu nanti sama dengan nomor atom. Jadi karena nomor atomnya adalah 11, maka jumlah protonnya juga 11. Kemudian jumlah elektron sama dengan nomor atom. Jadi tadi sudah dijelaskan, nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Jadi saat nomor atomnya 11, maka jumlah elektronnya juga 11. Nah, yang terakhir adalah jumlah neutronnya. Ya, tadi kita sudah lihat di sebelumnya bahwa nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Maka saat kita disuruh mencari neutron itu berarti sama dengan nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. Jadi 23 dikurangi 11, maka hasilnya adalah 12. Jadi neutronnya adalah 12. Oke, untuk yang kedua itu adalah untuk atom bermuatan. Ya, jadi atom itu nanti bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Atom bermuatan positif artinya dia melepaskan elektron. Berarti saat dia melepaskan elektron artinya jumlah elektronnya berkurang. Jadi diingat-ingat muatan positif, maka jumlah elektronnya justru berkurang. Kemudian kalau dia bermuatan negatif artinya dia menangkap elektron. Karena dia menangkap berarti jumlah elektronnya bertambah. Ya, karena kalau kita ingat lagi ya, jadi elektron itu kan bermuatan negatif. Jadi saat dia menangkap, nah otomatis jumlah elektronnya bertambah ya, muatan negatif. Nah, contoh, tentukan nama atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah elektron dan jumlah neutron dari atom berikut ini.
Misalkan di sini saya punya Ca 40 20 2+. Jadi 2+ ini adalah muatannya. Berarti dia bermuatan 2+. Jadi kalau netral itu tidak ada angka di sini, tidak ada angka plus atau min di sini. Itu berarti netral. Kalau ini ada 2+ di sini berarti dia bermuatan positif ya, sebanyak 2 ya. Nah, maka pertama tadi ditanyakan nama atom Ca ya. Ca itu untuk kalsium ya. Seperti tadi kalau masih belum tahu bisa lihat di tabel periodik. Kemudian nomor atom itu angka yang di bawah berarti ada 20. Kemudian nomor massa angka yang di atas itu berarti ada 40. Nah, jumlah proton. Jumlah proton seperti tadi diungkapkan bahwa jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Ya. Berarti nomor atomnya 20, berarti jumlah protonnya juga 20. Ya, kemudian jumlah elektronnya. Oke, sekarang ke jumlah elektronnya. Di sini muatannya 12. Tadi kalau muatan positif apa? Berarti dia melepas elektron, maka jumlah elektronnya berkurang. Nah, berkurang berapa? Karena ini 12, berarti dia melepas sebanyak 2. Maka ini jumlah elektronnya adalah, kalau dia tidak ada muatannya, ya tidak ada 12, itu kan tadi jumlah elektron sama dengan jumlah proton ya. Berarti 20. Karena dia melepas 2, berarti dikurangi 2, maka jadinya 18 ya. Jadi 2 ini karena muatannya adalah 12, maka ini min 2 ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jumlah neutronnya. Jumlah neutronnya berarti tadi nomor massa dikurangi dengan protonnya. Jadi nomor massanya ada 40 dikurangi protonnya 20, berarti ada 20 neutronnya. Jadi yang harus diingat adalah saat dia bermuatan itu jumlah semuanya itu sama, yang berubah hanya pada elektronnya. Jadi jumlah nomor massa, nomor atom, proton, neutron itu sama. Yang berubah itu hanya jumlah elektronnya. Kalau dia muatan positif berarti nanti dia melepas, berarti jumlah elektronnya berkurang. Begitu. Oke, untuk contoh yang kedua adalah untuk yang muatannya negatif ya. Jadi tentukan nama atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah elektron. Jadi sama seperti yang tadi ya soalnya. Tapi untuk yang muatannya negatif. Jadi lihat di atas ini ada angka min. Ini artinya berarti min 1 kalau tidak ada angkanya. Jadi kalau muatannya lebih dari 1 nanti bisa 2 min ya. Bisa kalau tidak ada angkanya ini 1 saja, ini berarti menunjukkan angkanya 1 ya. Nah, maka Cl di sini ya itu adalah untuk klorin. Jadi lihat di tabel SPU. Kemudian nomor atomnya ini angka yang ada di bawah 17, nomor massa angka yang ada di atas 35, jumlah proton sama dengan nomor atom. Oke, nomor atomnya 17 berarti protonnya 17. Kemudian jumlah elektronnya. Ya, jumlah elektronnya kalau dia tidak ada minnya atau netral itu kan jumlah elektron sama dengan jumlah proton, berarti ini 17. Karena ini min 1 tadi kalau muatan negatif artinya menangkap, berarti karena itu min 1 berarti dia menangkap 1 elektron ya, berarti 17 plus 1 sama dengan 18. Jadi 1 di sini karena dia muatannya adalah min 1. Jadi ini justru ditambah ya. Jadi kalau muatannya min tuh elektronnya justru tambah gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk jumlah neutron berarti diperoleh nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. Jadi ada 18. Jadi diingat mau dia positif atau negatif yang berubah hanya elektronnya. Jadi selain elektron itu jumlahnya tetap sama. Oke, masih berhubungan dengan partikel penyusun atom. Di sini kita akan mempelajari mengenai isotop, isobar, dan isoton. Oke, yang pertama adalah isotop. Isotop adalah dua unsur atau lebih yang mempunyai nomor atom atau jumlah proton yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Oke, jadi biasanya untuk mengingat ya, isotop belakangnya P, maka jumlah protonnya yang sama. Jadi ingat-ingat, protonnya yang sama. Ya. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya C12,6 dengan C14,6.
Ya, perhatikan di sini yang sama adalah angka yang ada di bawah. Angka di bawah ini menunjukkan apa? Nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Nah, berarti jumlah nomor atom atau jumlah protonnya itu sama. Maka inilah yang dinamakan dengan isotop. Nah, untuk yang kedua adalah isobar. Apa itu isobar? Isobar adalah dua unsur atau lebih yang mempunyai nomor massa yang sama tetapi nomor atom berbeda. Jadi perhatikan, yang sama itu adalah nomor massanya. Nomor massa itu yang mana sih? Nah, diingat lagi, nomor massa itu adalah angka yang di atas. Contoh, saya punya C14,6 dengan N14,7. Jadi lihat, yang sama itulah angka yang di atas. Nah, angka yang di atas ini menunjukkan nomor massanya. Jadi kalau nomor massanya sama, maka ini dinamakan dengan isobar. Jadi kalau angka atasnya sama, ya, dia disebut dengan isobar. Nah, untuk yang terakhir adalah isoton. Apa itu isoton? Isoton adalah dua unsur atau lebih yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Jadi yang sama adalah neutronnya. Ya, perhatikan ini isoton N di belakang, maka ini menunjukkan bahwa neutronnya yang sama. Ya, jadi kalau isotop tadi P itu berarti protonnya yang sama. Kalau isoton N berarti neutronnya yang sama. Ya. Contohnya saya punya S 3616 dengan Cl 3717. Ya. Nah, maka kita akan cari masing-masing neutronnya. Nah, ini S berarti nanti neutronnya diperoleh dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau nomor massa dikurangi dengan jumlah proton gitu ya, sama aja ya. Hasilnya adalah 20, 36 dikurangi 16. Kemudian yang Cl berarti sama, nomor massa dikurangi nomor atom, nah hasilnya 20. Jadi jumlah neutronnya sama, maka kedua unsur ini merupakan isoton. Ya, jadi jumlah neutronnya sama. Oke, sekian untuk materi partikel penyusun atom. Sampai ketemu di part selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.